Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulan Temaja. Saya dari program Permata dari UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya mengikuti program studi manajemen rantai pasok dari Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Green SCM. Nah, pada kesempatan kali ini saya didampingin oleh partner saya yaitu Safira Suryawardani dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kita mulai dari Green SCM. Pada pengertiannya, Green Supply Chain Management atau biasa kita sebut GSCM itu merupakan sebuah upaya untuk memasukkan isu-isu lingkungan dalam konteks manajemen rantai pasok. Nah, GSCM ini melibatkan secara keseluruhan dari rantai pasok itu sendiri, mulai dari pemasok, perusahaan manufaktur, konsumen, dan juga logistik umpan balik atau reserve logistik. Di dalam sebuah rantai pasok lingkar tertutup atau closed loop supply chain, nah, GSCM ini merupakan salah satu model pengelolaan lingkungan pada perusahaan yang telah banyak diadopsi pada perusahaan manufaktur. Jadi apa sih GSCM? Jadi Green Supply Chain Management ini bervaluasi pada meminimalkan pengaruh negatif pada lingkungan dengan memasukkan isu-isu lingkungan pada manajemen rantai pasok itu sendiri. Jadi itulah apa sih yang kita sebut mengenai GSCM atau Green Supply Chain Management. Next. Jadi selanjutnya adalah pengolahan rantai pasok penyelamatan lingkungan meliputi. Jadi pada Green Supply Chain Management ini rantai pasokan penyelamat lingkungan yaitu meliputi proses perencanaan dan pengembangan produk. Yang kedua ada seleksi pemasok dan proses pengadaan atau procurement. Yang ketiga ada proses manufaktur dengan teknologi yang bersih. Yang keempat adalah distribusi produk akhir pada konsumen. Yang terakhir adalah daur ulang atau recycle pada masa akhir hidup produk. Nah, seperti itulah adalah pengelolaan rantai pasokan penyelamat lingkungan. Ada GSCM. Nah, yang selanjutnya adalah Lean Manufacturing. Lean Manufacturing ini ada beberapa kaitan eratnya dengan beberapa poin-poin berikut, yaitu yang pertama adalah menghilangkan aktivitas yang tidak ada value-nya atau tidak memberikan dampak yang besar pada alur rantai pasok itu sendiri. Nah, yang kedua adalah pemangkasan biaya produksi agar lebih efisien dan efektif dalam kita melakukan sebuah produksi. Nah, yang ketiga adalah keuntungan ekonomis bagi perusahaan. Nah, ini dirasa wajar ya, perusahaan berproduksi akan memperoleh profit yang diinginkan. Nah, ini yang ketiga adalah keuntungan ekonomis bagi perusahaan. Nah, yang keempat adalah perspektif sosial positif. Nah, perspektif sosial yang positif ini mengacu pada masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi mengenai produk image atau brand image dari perusahaan itu sendiri, itu bagaimana dari tanggapan sosial dari masyarakat itu sendiri. Nah, itu diolah lagi menjadi satu yang menghasilkan yaitu reserve logistik. Nah, seperti itu dari pengertian dari Green Supply Chain Management. Saya Sundanat Maja. Sekian, dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus dari Green SCM. Nah, di sini kami mengangkat judul yaitu analisis finansial penerapan konsep Green Supply Chain Manajemen pada pengelolaan kopi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Nah, pada proses pengelolaan kopi, semi basah dan pengelolaan kering, maka terbentuk rantai pasokan dari proses pemetikan benih hingga pada proses pengemasan. Selain itu juga ada aliran limbah pengelolaan biji kopi secara semi basah dan kering apabila pabrik berorientasi lingkungan. Nah, permasalahannya adalah bahwa pembuangan limbah pada lingkungan dan belum adanya pemanfaatan limbah menjadi sesuatu yang bernilai. Selain itu, biaya operasional pada pengelolaan ini belum dilakukan pengamatan secara detail. Seperti bahan bakar, pengangkutan biji kopi dari kebun menuju pabrik, penggunaan bahan bakar pada proses pengelolaan, dan biaya operasional lainnya.
Konsep green supply chain management dapat mengurangi dampak ekologi dari kegiatan industri tanpa mengurangi kualitas, biaya, kinerja, atau pemanfaatan energi secara efisien. Nah, berikut adalah rantai pasokan dari semi basah dan semi kering. Nah, untuk semi basah sendiri dimulai dari petik, lalu pengelolaan semi basah, lalu menjadi menghasilkan dua, yaitu biji kopi, hasil semi basah dan limbah cair. Lalu dari si biji kopi akan disalurkan ke konsumen dan dari limbah cair akan dibuang pada sungai. Nah, sedangkan untuk rantai pasokan kopi pengelolaan kering yaitu dari petik, lalu pengelolaan kering, nah lalu menghasilkan dua output, biji kopi dan limbah padat. Nah, dari biji kopi tersebut akan disalurkan pada konsumen pula dan dari limbah akan dibuang ke kebun. Nah, pengelolaan lingkungan dalam rantai pasokan unit pengelolaan kopi di Sidomulyo pada bagian tersebut telah diterapkan oleh pabrik Sidomulyo untuk membangun pengelolaan lingkungan dalam rantai pasok kopi. Dari tabel tersebut, tampak bahwa penggunaan pupuk organik dan upaya meminimalisir penggunaan sumber daya seperti material, energi, bahan bakar telah dilakukan sebagai bentuk pengelolaan lingkungan. Nah, berikut kami tampilkan lagi tabel indikator Green Supply Chain Management yang merupakan penerapan Green Supply Chain Management di Sidomulyo dengan skor-skor sebagai berikut. Lalu yang terakhir, analisis finansial penerapan Green Supply Chain Management. Nah, analisis finansial ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan pada aspek finansial di Sidomulyo yang berorientasi pada aspek lingkungan. Analisis finansial pada pengelolaan kopi dilakukan dengan mendapatkan nilai NPV, IRR, dan BC ratio, di mana terlebih dahulu dilakukan analisis biaya dari pemetikan biji kopi sampai pada proses pengelolaan produk olahan kopi. Analisis biaya yang dilakukan antara lain menghitung biaya investasi, biaya variabel, atau tidak tetap dan pendapatan. Nah, kesimpulan bahwa rantai pasok yang ada di lokasi penelitian adalah upstream dan internal stream, mencakup proses pemetikan sampai dengan proses pengelolaan kopi. Konsep Green SCM dalam penelitian ini sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Sesuai dengan kondisi lapangan, unit pengelolaan kopi di Sidomulyo merupakan unit yang pengolahan kopinya telah mempertimbangkan konsep lingkungan. Penggunaan pupuk organik dan upaya meminimalisir penggunaan sumber daya seperti material, energi, bahan bakar telah dilakukan sebagai bentuk pengelolaan lingkungan dengan menerapkan Green Supply Chain Management. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.